Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ini yang ke-76, mari kita syukuri penuh rasa sukacita dan rasa gembira, karena momen ini adalah momen sejarah yang kita tidak boleh melupakannya. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus selalu memberikan kesan tersendiri karena dilaksanakannya hanya setahun sekali. Ini untuk mengenang para pahlawan yang berjuang melawan para penjajah dahulu. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus selalu memberikan kesan tersendiri di tanggal tersebut. Masyarakat Indonesia banyak mengisi hari kemerdekaannya dengan melakukan berbagai kegiatan seperti upacara bendera ataupun mengadakan lomba-lomba. Namun, yang paling ditunggu ialah lomba 17 Agustus yang dilakukan di setiap penjuru kota dan juga di pelosok desa ataupun kampung-kampung. Perlombaan ini menjadi salah satu tradisi tahunan yang dilakukan secara serentak usai upacara bendera, sebagai salah satu upaya menjaga dan mengupgrade semangat kemerdekaan. Beragam lomba dan hadiah menarik disiapkan. Meski setiap tahunnya lomba 17 Agustus yang digelar cenderung sama, tetapi tak banyak yang tahu bahwa lomba-lomba tersebut syarat akan makna. Ya, ada filosof tersendiri dalam perlombaan tersebut. Di antaranya adalah panjat pinang. Lomba panjat pinang merupakan salah satu perlombaan yang paling ikonik. Perlombaan ini diikuti oleh sekelompok orang yang memperebutkan hadiah yang digantung di atas puncak pohon dengan memanjat pohon tersebut. Pastinya semua di daerah-daerah manapun yang namanya lomba panjat pinang ini selalu ada. Dimanapun, di kota, di desa, di kampung, dan di pelosok-pelosok penjuru Nusantara ada yang namanya perlombaan panjat pinang ketika perayaan Agustusan 17 Agustus. Dalam panjat pinang, untuk sampai ke puncak dan menjadi pemenang tidaklah mudah. Para peserta harus membuat sejumlah strategi agar dapat memanjat pohon pinang tanpa hambatan. Pasalnya, pohon pinang yang dipanjat sudah diolesi oli ataupun minyak, sehingga peserta akan mudah jatuh dan gagal memanjat karena sangat licin, amat licin. Ya, salah satu lomba 17 Agustus ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Di masa tersebut, perlombaan panjat pinang digelar sebagai sarana hiburan dalam acara pesta orang Belanda dengan menjaring rakyat pribumi untuk menjadi peserta. Meski memberikan memori yang kurang mengenakan, ya, lomba panjat pinang mengajarkan kita untuk menjunjung kerjasama. Bahkan lomba itu juga menyimpan makna semangat yang tersirat untuk tak kenal lelah dalam mencapai apapun yang diinginkan. Kemudian ada lagi lomba balap karung. Ya, ini juga pasti ada di setiap daerah. Ya, dimanapun di Nusantara ini ketika 17 Agustus, balap karung ini juga selalu ada. Tak kalah populer dengan panjat pinang, balap karung ini, lomba-lomba Agustusan yang satu ini juga sangat diminati masyarakat. Baik anak-anak maupun dewasa, lomba balap karung menjadi simbol hadirnya penjajah Jepang di Indonesia. Kala itu masyarakat Indonesia belum cukup mampu untuk membeli pakaian. Untuk mempunyai pakaian, masyarakat Indonesia menjadikan karung goni sebagai alternatif pakaian. Sebab pada masa penjajahan Jepang hanya karung goni saja yang dimiliki dan mudah ditemukan
di Indonesia. Masya Allah, itu pada zaman penjajahan Jepang. Maka untuk itu kita bersyukur pada saat ini kita telah menikmati kemerdekaan ini. Kita segalanya bisa untuk ya namanya juga merdeka. Dalam segi pakaian kita bebas, mau pakaian yang bagaimanapun kita bisa, kita mampu, asal duitnya saja yang tebal. Oke, lanjut. Kemudian lomba makan kerupuk. Lalu tak hanya lomba balap karung saja ya yang menggambarkan kondisi kelam di Indonesia pada zaman penjajahan. Lomba makan kerupuk juga menunjukkan gambaran serupa. Pasalnya, lomba makan kerupuk mempunyai makna historis yang menyedihkan soal pangan di masa itu. Rakyat Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Maka dari itu lahirlah lomba makan kerupuk yang dilakukan dengan mengikat kedua tangan agar masyarakat dapat memakannya. Walau terdengar menyedihkan sekaligus menjadi kritis situasi di masa silam, tapi jika diimplementasikan ke situasi saat ini, lomba makan kerupuk mengajarkan kita untuk menghargai bahan pangan ya. Maka jangan sering-sering membuang makanan, sering-sering membazirkan makanan ya. Kita hargai makanan, kita hargai betapa pedihnya perjuangan orang-orang dulu ya, eyang-eyang kita, misalkan mbah-mbah kita di masa penjajahan dalam segi pangan sangatlah sulit ya. Untuk sekarang ini semuanya serba bebas, semuanya serba bisa asal dia mau berupaya. Sebenarnya masih banyak lomba lomba 17 Agustus yang dilakukan di Indonesia. Setidaknya lomba-lomba di atas menjadi kompetisi tradisional yang masih eksis hingga kini dan mempunyai makna historis yang mendalam. Jangan lupa ikuti berbagai lomba 17 Agustus nanti ya. Dan kalau sekarang banyak lomba-lomba yang ditambahin yang tidak ada historis dalam penjajahan masa dulu. Seperti apa? Sekarang banyak lomba-lomba yang ya namanya juga hiburan ya. Namanya juga hiburan karena kita gembira telah merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia dengan mengadakan hiburan, diantaranya lomba yang lucu-lucu seperti bapak-bapak lomba main bola dengan memakai daster ibu-ibu, itu ada. Ataupun apa, bapak-bapak lomba balap lari dengan menggendong istrinya masing-masing, itu sekarang ada. Ya memang lucu-lucu sekarang karena itu bentuknya adalah hiburan ya. Kita bersyukur ya karena saat ini adalah kita sedang menikmati masa-masa kemerdekaan yang dulu masa penjajah ya. Eyang-eyang kita, mbah-mbah kita mempertahankan negara ini, mempertahankan RI ini demi anak cucu kita ya, demi anak cucu mereka, sehingga sampailah pada kita bisa menikmatinya. Nah, untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah diberikan kemerdekaan kepada kita, dan juga para pahlawan, para pejuang yang mempertahankan RI ini. Jadi penjajah-penjajah rakus, biadab, ingin menguasai Republik Indonesia dengan cara keji, licik, dan segala macam cara yang menyakitkan. Tak terkecuali para ulama-ulama dulu yang sangat berperan penting dengan para santri-santrinya dan masyarakat umumnya. Mereka rela mempertaruhkan harta benda mereka, bahkan nyawa sekalipun. Semoga mereka semua mendapatkan kesejahteraan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi untuk kita semua dan tetap semangat untuk
hidup merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.